Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Amalia Rahman Nurdiana dengan NIM 2201262. Saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan PAI Unugiri di sini untuk memenuhi tugas UAS saya yaitu matkul micro teaching. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tentang pembelajaran PAI pada era kurikulum merdeka. Nah, di video tersebut nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena masih ada banyak sekali kekurangan dalam mengajar, tetapi saya akan memperbaiki kesalahan saya. Selamat menonton dan jangan lupa berkomentar. Apa kabarnya hari ini? Oke, selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Apakah ada yang izin hari ini? Ada, oke. Berarti cuman Faiz saja. Oke. Lalu selanjutnya, apakah ada yang masih mengingat apa materi yang kita pelajari di pelajaran yang kemarin? Lupa. Jadi kita minggu lalu mempelajari tentang bab 5 yaitu perkembangan peradaban Islam di dunia. Dan untuk materi kita sekarang adalah bab 6 yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Lalu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis sikap cinta tanah air dan moderasi beragama berdasarkan Quran Surat Al-Qasas ayat 85 dan juga Al-Baqarah ayat 143. Lalu ada manfaat memahami sikap cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, nanti kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah yang pertama, pemahaman akan cinta tanah air memupuk rasa kebanggaan dan tanggung jawab terhadap negara dan budaya kita. Jadi nanti kita akan merasa bangga, merasa bertanggung jawab akan negara dan budaya kita. Lalu yang kedua ada moderasi beragama, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga toleransi umat seagama dan antar umat beragama. Jadi nanti kita akan mengetahui apa sih pentingnya bertoleransi antar umat seagama dan antar umat beragama. Lalu untuk urutan materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama asbabun nuzul. Nah, kalau asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab atau konteks sejarah di balik turunnya atau pengungkapan suatu ayat. Kalau nanti kita akan pelajari sebab-sebab turunnya ayat dari Al-Qasas ayat 85 dan juga Al-Baqarah ayat 143. Lalu selanjutnya ada hadis, yaitu selanjutnya ada tafsir. Kalau tafsir itu penjelasan terhadap makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah ayat Al-Quran. Lalu yang ketiga ada hadisnya. Kalau hadis itu pernyataan tindakan persetujuan Nabi Muhammad berkenaan dengan cinta tanah air dan moderasi beragama. Lalu materi yang keempat adalah penerapan sikap. Kalau penerapan sikap ini itu adalah contoh sikap yang harus kita miliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Lalu materi yang pertama adalah asbabun nuzul Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Kita baca bersama-sama ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana rabbuka ila mi'ad. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sedang hijrah. Lalu beliau ini menginap di Gua Hira. Nah,
lalu meneruskan perjalanan dengan melewati jalan yang biasanya tidak dilewati oleh para musafir. Maka sampailah beliau di suatu daerah bernama Jufah. Nah, Jufah ini adalah suatu daerah yang tempatnya itu di antara Mekah dan juga Madinah. Yang belakang. Nah, di daerah ini Rasulullah sempat berhenti sejenak dan mengarahkan tatapan matanya ke arah jalan menuju kota Mekah. Dalam hati beliau muncul rasa rindu dan pikiran beliau teringat tempat kelahiran beliau itu. Pada saat itulah malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri beliau untuk menyampaikan pesan Allah. Nah, pesan ini adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85 ini. Pesan itu berupa di mana kelak nanti Rasulullah akan diizinkan kembali ke tanah kelahiran beliau di Mekah. Dan pesan itu terbukti ketika peristiwa Fathu Makkah. Lalu selanjutnya adalah asbabun nuzul dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ayatnya nanti kalian bisa baca sendiri di buku ya. Langsung saja ke penjelasannya. Ada pada suatu ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi, diantaranya ada Mirhab, ada Robi'ah dan juga ada Rafi. Nah, mereka ini berpendapat di depan hadapan Mu'ad bin Jabal. Nah, mereka berpendapat bahwa berpalingnya Rasulullah menghadap kiblat yang semula kiblatnya itu Baitul Maqdis yang berada di Palestina bergeser ke kiblat Ka'bah yang ada di Mekah. Itu adalah karena dengkinya Nabi Muhammad. Padahal itu tidak karena dengkinya Nabi Muhammad. Menurut mereka, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini semuanya menjadikan kiblat di Masjidil Aqsa itu karena letaknya yang pas. Nah, dari kejadian itu, lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini. Melalui ayat ini, Allah bermaksud memberitahukan kepada umat manusia bahwa perubahan kiblat umat muslim ini karena alasan yang terbaik. Nah, alasannya nanti saya jelaskan di bagian tafsirnya. Apakah di asbabun nuzul ini ada pertanyaan? Tidak ada, langsung ke tafsir ya. Lalu tafsir Al-Qasas ayat 85. Nah, di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa dialah yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan isi Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum dan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah pula lah yang mengembalikan Nabi Muhammad ke tanah suci Mekah, tanah tumpah darahnya dalam keadaan menang dan merebutnya kembali dari kaum yang telah mengusirnya. Pada peristiwa Fathu Makkah terbukti Rasulullah dapat kembali ke Mekah dengan satu kemenangan yang besar bagi umat muslim. Karena dengan demikian ia dapat mengembangkan Islam dengan bebas dan dapat menekankan kehendak kaum musyrikin. Ini adalah janji Allah yang terjadi ketika Fathu Makkah. Langsung saja ke tafsir Al-Baqarah ayat 143. Nah, ini sejarah perubahan itu karena alasannya itu karena dimaksudkan untuk menguji siapa di antara mereka yang benar-benar mengikuti Nabi, siapa yang paling setia dengan Nabi, serta siapa yang lemah imannya, siapa yang kuat imannya. Nah, pemindahan kiblat ini dirasakan berat bagi mereka-mereka yang imannya itu lemah, bagi mereka yang fanatik terhadap kiblat pertama yaitu di Baitul Maqdis. Tapi bagi yang beriman dan mendapatkan hidayah dari Allah, mereka akan sadar bahwa melaksanakan dengan bahwa mereka itu berpindahnya kiblat itu semata-mata karena perintah dari Allah. Bukan karena rahasia yang tersembunyi pada tempat itu. Gitu. Langsung ke bagian hadis. Tuh, Kak Alfia bisa minta tolong dibaca hadisnya. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadiba min safarin fanadhara ila juduratil madinati aw du'ana qatahu wa in kana ala dabbatin harakaha min hubbiha wa fil hadithi dalalatu ala fatil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih. Artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Terima
Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Kak Alfia. Oke. Jadi ketika Nabi itu selesai berpergian, beliau ketika sudah melihat dinding-dinding Madinah ini, beliau akan mempercepat laju untanya. Nah, itu karena kecintaan beliau terhadap cinta tanah air cinta tanah air beliau kepada Madinah. Lalu selanjutnya ada pengertian dari cinta tanah air. Nah, kalau cinta tanah air ini adalah rasa kecintaan, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap negara atau rasa bangga terhadap sejarah, budaya, nilai-nilai, dan prestasi yang melekat pada negara tersebut. Cinta tanah air juga mencakup komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan dan perlindungan negara. Jadi kita harus ikut membantu membangun negara juga melindungi negara. Lalu moderasi beragama yaitu adalah sikap yang mengedepankan toleransi, penghormatan, dialog, dan penolakan terhadap ekstremisme dalam praktik dan pemahaman agama. Ini menekankan betapa pentingnya menjalankan keyakinan agama dengan penuh bijaksana dan keadilan tanpa merendahkan atau menyalahkan keyakinan agama orang lain. Jadi kita harus bijaksana, harus toleransi, harus adil terhadap agama dan budaya orang lain. Lalu hubungan cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, keduanya ini saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. Langsung ke penerapan sikap. Penerapan sikap ini dalam keseharian cinta tanah air itu contohnya bangga menjadi bangsa Indonesia, menjaga nama baik Indonesia, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh seperti kita sekarang ya, lalu melestarikan budaya Indonesia, menjaga lingkungan, serta hidup rukun dan gotong royong. Lalu moderasi beragama ini, Islam ada pembentukan hukumnya memiliki 5 prinsip. Yang pertama ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan. Jadi saya punya 2 pertanyaan ya, saya tunjuk. Untuk yang pertama Kak Aziz. Kapan janji Allah yang ada di Quran surat Al-Qasas ayat 85 terbukti? Pada saat peristiwa Fathu Makkah. Lalu pertanyaan kedua, Kak Eka. Manakah yang mencerminkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Menuntut ilmu dengan semangat. Betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Kak Eka. Oke, selanjutnya saya ada satu kata-kata, yaitu adalah agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Jadi kita dari pembelajaran kita hari ini kita akan tahu bagaimana cara kita menghindari perpecahan. Kita harus toleransi, kita harus menghormati perbedaan, lalu kita harus ya intinya toleransi ya, begitu. Apakah ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Oke, lalu untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan mempelajari tentang ilmu kalam ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang memahamkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.